warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berarti dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya berkunjung silaturahmi tentunya. Pertama saya mau menyampaikan mohon maaf dari Pak Direktur dan ada satu rombongan kita hari ini itu ke Solo untuk ngawal prosesi muktamar, jadi ngawal persiapan. Kebetulan kita November ini muktamar dan kita official broadcastnya. Jadi semuanya instrumen penyiarannya itu nanti dari TVMU. Jadi makanya kita ada beberapa tim yang sedang bergerak ke sana gitu, untuk mengawal prosesnya, persiapan, memantau dan juga konsolidasi sama tim. Jadi mohon maaf, salam dari Pak Direktur. Kalau Allah nggak bisa menemani. Ya, prinsipnya insya Allah kita sama-sama berbasiskan nanti kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk membangun syiar kita. Gitu. Alhamdulillah TVMU saat ini kita berdiri itu tahun akhir 2013 dan jadi amanat Muktamarnya Muhammadiyah untuk mendirikan TV. Dan alhamdulillah juga kita bagian dari TV digital saat ini, persiaran digital, dan itu juga melalui proses yang cukup panjang. Dan untuk operasionalnya kita saat ini bersiaran kurang lebih 13 jam. 17 jam. Semuanya berproses untuk apakah itu sumber dayanya, termasuk infrastrukturnya. Jadi kita di TVMU memang untuk konten sendiri kita banyak bawa syiar-syiar keislaman, dan untuk yang reguler itu untuk konten berita kita juga ada gitu. Kaitannya dengan program-program berita. Kalau ini kan ada teman-teman channel muslim, dan kalau dijadikan audio visual itu jauh lebih menarik lagi, kontennya lebih kaya lagi. Kita melihatnya banyak peluang tentunya masih bisa kita garap, dan juga potensinya jauh lebih besar sebenarnya untuk syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya dengan Zaki di TVMU sebagai Kepala Departemen Programming dan CBM Corporate Brand Management. Sebelumnya sempat lama di Master Control, jadi sedikit banyak tahu lah. Mohon maaf barangkali mungkin penerimaan dari kami kurang maksimal gitu ya. Karena memang ada agenda-agenda lain yang memang harus kita persiapan juga gitu. Saya coba ngelis gitu beberapa hal yang sangat ingin ditanyakan, karena emang seperti Bu Ati bilang bahwa kita emang baru lahir gitu. Untuk siaran-siaran juga baru YouTube ya, program-program juga belum banyak, kita ngambil dari program-program sekolah ya. Ini beberapa hal yang ingin ditanyakan sebenarnya. Pertama, gambaran umum TV digital tadi sudah ada gambaran, udah dapat sedikit termasuk peluang-peluangnya. Kedua, program TV digital mungkin kita perlu banyak lihat nonton Muhammadiyah mungkin ya. Ketiganya mungkin SDM-nya seperti apa, SDM-nya, terus juga bidang-bidangnya seperti apa. Terus juga keempatnya, kira-kira yang penting itu anggaran biayanya. Kira-kira budgetingnya seperti apa, dari mulai pendaftaran sampai dengan establish, minimal proses awal itu seperti apa gitu. Kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa gitu. Terus selanjutnya untuk kita mengandalkan funding aja mungkin kalau untuk jangka panjang itu berat. Otomatis kita harus nyari pendanaan mandiri ya. Mungkin strategi dari TV Muhammadiyah selama hampir 10 tahun ini establish seperti apa gitu. Mungkin itu yang sebenarnya sangat ingin ditanyakan ke teman-teman di sini. Memang TVMU ini kan sudah lahir itu sejak November 2013. Jadi sampai hari ini itu November yang akan datang kita sudah sekitar 9 tahun. Dalam perjalanannya itu memang TVMU sebagai bisa dibilang TV komunitas ya, karena memang jamaah pemirsa kita juga komunitas itu. Itu juga untuk proses mendapatkan izin sebagai lembaga penyiaran swasta itu memang kita sudah upayakan sejak awal dari TVMU lahir, karena untuk kalau tadi disebut arahnya akan menuju ke TV digital, otomatis
perlu ada badan hukumnya gitu kan. Dan kita harus perlu punya namanya IPP, izin penyelenggara penyiaran. Ada IPP prinsip, ada IPP tetap. Nah, itu nanti juga perlu diurus juga ketika kita sudah mempunyai PT itu. Nah, sekedar informasi saja bahwa TVMU itu juga baru-baru ini, kalau untuk kepemilikan IPP prinsip itu kita sudah sejak awal, sejak 2014. Cuman ketika pemerintah akan menetapkan untuk analog switch off yang nantinya akan beralih ke digital semua, mau tidak mau kita juga harus mengikuti regulasi itu kan. Jadi di tahun kemarin kita tahun ini malah baru selesai untuk pengurusan izin untuk penyiaran digital. Dan itu memang cost-nya tidak murah ya. Jadi terkait dengan TV digital ini kan juga pertama si PT itu harus punya izin prinsip itu ya. Dan saya tidak tahu kalau di Jabodetabek kayaknya sudah penuh itu slotnya. Mungkin di kota lain atau di penyelenggara MUX yang lain itu masih ada. Atau beli yang ada. Atau alternatifnya bisa beli PT yang memang sudah punya izin prinsip itu, kemudian diakuisisi, kemudian nanti tinggal nama udaranya aja diubah, misalkan yang tadinya beli punya nama channelnya nanti diubah menjadi tapi secara administrasi PT-nya akan tetap menggunakan PT itu, karena PT itu tidak bisa diubah ya, setahu saya sih. Setelah mendaftar di Kominfo itu akan tetap menggunakan nama PT itu. Tapi nama udaranya itulah yang bisa diubah. Dan saat ini TVMU itu kan baru ada di Jabodetabek, Banten untuk digitalnya ya. Karena kita ada juga di satelit. Kita sekarang itu sewa di satelit merah putih ya, punya Telkom. Kalau satelit kan memang jangkauannya seluruh Indonesia, hanya saja aksesnya kan menggunakan parabola, tidak bisa diakses menggunakan antena biasa seperti TV digital itu. Jadi untuk saat ini siaran TV digital kita memang baru ada di Jabodetabek, Banten, dan kita sedang berusaha untuk membuat jaringan di beberapa kota-kota yang lain, misalkan di Bandung, Jawa Barat, di Semarang, di Jogja terutama, dan beberapa daerah lainnya. Sekedar informasi saja, kalau misalkan kita mau bikin baru kayaknya itu agak susah karena untuk mengurus izinnya itu tidak mudah. Kalau kita mau mengakuisisi PT yang dia sudah punya izin, kemudian kita beli nih PT itu, nanti tinggal diubah nama channelnya gitu kan. Informasinya itu harganya itu memang ini untuk izinnya aja ya, untuk beli izinnya aja itu sekitar di atas 2M. Itu untuk izinnya aja. Belum nanti kan dengan infrastrukturnya, peralatannya dan lain-lain segala macam itu kan. Nah, itu untuk gambaran secara umumnya gitu terkait dengan TV digital. Terkait dengan SDM, kemudian dengan program itu, sebagai gambaran di TVMU ini kita SDM-nya hanya tidak sampai 40 orang. Untuk di Jakarta aja itu sudah mencakup semuanya, termasuk tim produksinya, ada tim news untuk pemberitaan, cari berita gitu kan, udah administrasi, media sosial, ada editor, kemudian ada master control juga di atas. Itu udah paket hemat sebetulnya kan. Iya, paket hemat. Master control itu jadi gini, kalau di secara secara alur di TV itu kan memang untuk ada namanya praproduksi, produksi, ada post production gitu kan. Jadi kita tuh mulai dari yang praproduksi ada dari tim liputan,
Kemudian nanti ada juga tim produksinya ya, produser dan lain-lain yang dia memproduksi program. Kalau program kita sih memang saat ini ya sesuai dengan misi kita ya, misi dakwah. Kebanyakan programnya program-program terkait dengan konten-konten dakwah gitu. Biasanya ya talk show atau bisa juga dikemas dengan apa ya, seperti apa, konsep pengajian gitu-gitulah, yang mungkin banyak juga yang di TV-TV lain itu kayak biasanya kalau pagi itu ya program-program kayak Mama Dede dan lain-lain ya, mungkin konsepnya kurang lebih seperti itu. Nanti ada tim produksinya, kemudian setelah produksi nanti ada post production ya, ada editing, sampai nanti setelah editing itu kan setelah filenya itu sudah siap diedit, siap tayang, nah itu ada namanya master control. Master control itu pusat kendali siaran itu, jadi yang menyiarkan, mentransmisikan file video itu supaya bisa diterima di satelit, kemudian nanti bisa disebarkan ke seluruh pemirsa gitu kan, jangkauannya baik itu lewat satelit atau lewat digital terestrial gitu kan. Untuk di Jakarta kebetulan kita itu nyewa MUX-nya TVRI. Jadi digital itu kan ada penyelenggara MUX yang itu disewakan ke TV-TV yang tidak punya MUX, itu kita sewa ke TVRI. Untuk sewa MUX-nya aja itu sekedar informasi ya, kita itu per bulannya sekitar 80 jutaan kalau tidak salah. Itu untuk sewa MUX-nya aja. Tadi belum lagi untuk punya izin, punya lembaga yang punya izin itu sewa itu per bulannya sekitar segitu. Kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa survive gitu ya. Memang bisnis TV itu kan bukan bisnis yang mudah dan murah. Jadi bisnis TV itu memang butuh pendanaan yang cukup besar sebetulnya. Terkait dengan bagaimana TV-mu bisa survive itu kebetulan karena memang kita itu kan milik Muhammadiyah. Tentu sebagai sebuah perusahaan, sebuah PT, kita harus bisa menghidupi diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya kita tetap survive untuk bisa mendapatkan iklan, mendapatkan pemasukan. Alhamdulillahnya karena kita itu sebuah komunitas yang cukup besar di Indonesia itu kan, jadi banyak ada pimpinan wilayah, pimpinan cabang, daerah dan lain-lain, hingga punya amal usaha, punya perguruan tinggi, punya rumah sakit yang itu kita bisa saling support gitu. Jadi kelebihan kita itu ya, salah satu keunggulan kita ya itu karena kita sudah punya jamaah yang bisa saling mendukung satu sama lain. Itu salah satu. Mungkin kalau dilihat secara bisnis barangkali akan sulit sebetulnya ketika kita sebagai TV Muslim, bagaimana sih kok orang itu ngeliatnya gini kok masih bisa sulit dengan segala macam kebutuhan yang cukup besar gitu kan. Untuk bisa survive itu memang tidak mudah itu sebetulnya, apalagi kan di TV Muslim itu kebanyakan akan sulit ketika kita misalkan bersaing dengan TV besar yang lain yang sudah punya SDM yang mumpuni, fasilitas dan infrastruktur yang sudah memadai dari semuanya gitu kan. Tentu si pengiklan itu kan juga akan berpikir dua kali gitu kan. Kenapa gue harus masang iklan di sini? Kenapa harus masang iklan di sini? Kan tentu ada pertimbangan. Selain tadi legalitas yang harus diurus, kira-kira kalau produksinya tuh misalnya harus prepare, ternyata 3 bulan sebelumnya harus punya program, berapa program dulu, itu bagaimana ya? Iya, jadi terkait dengan konten siaran itu kan tergantung kita mau siaran itu berapa jam per hari gitu kan. Dengan slot 24 jam itu tentu
kita aja yang ibaratnya sudah berjalan sekian tahun itu belum bisa untuk memenuhi slot untuk kita siaran itu sehari kurang lebih 17 jam dari jam 4:30 sampai jam 10 malam. Untuk memenuhi kebutuhan siaran 17 jam per hari itu kan kita bisa ukur seberapa kemampuan kita untuk memproduksi program itu gitu kan. Katakanlah sehari bisa memproduksi 3 atau 4 jam aja itu udah luar biasa sebetulnya. Selebihnya ya biasanya kita rerun program yang sudah pernah diproduksi sebelumnya, kita tayangkan ulang gitu. Nah, terkait dengan persiapan tadi ya, jadi memang ketika kita memproduksi program itu kita mungkin akan susah untuk memprediksi bahwa oh ini nanti bisa tayang untuk sekian bulan atau sekian hari gitu kan. Tapi itu nanti akan berjalan sesuai dengan kebutuhan kita sehari. Misalkan kebutuhannya siaran yang baru misalkan 3 jam aja deh gitu kan, otomatis ya per hari produksi 3 jam terus selama itu. Tapi kan untuk mengcover berapa, misalkan katakanlah siaran sehari tadi 17 jam, untuk mengcover 14 jamnya itu mau diisi apa kan gitu kan. Untuk TV itu kan memang tidak seperti kita memproduksi konten YouTube. Sehari udah bikin 1 atau 2 konten dengan durasi 1 jam udah sangat mudah gitu kan untuk memproduksi per hari itu. Tapi kan ketika kita berbicara TV, kan orang nonton TV itu nggak yang nonton selama 3 jam terus habis itu TV-nya blank, nggak ada siaran lagi, kan nggak lucu gitu kan. Ketika kita bicara TV itu kan dia harus running terus programnya itu selama 17 jam itu. Untuk memproduksi konten yang sekian jam itulah yang mungkin saya nggak tahu gimana menghitung, kalkulasi untuk prediksi kira-kira berapa bulan produksinya gitu Bang. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu Bu. Jadi ketika kita mampu memproduksi sehari 3 jam itu udah bagus banget sebetulnya untuk konten itu. Selebihnya ya biasanya tinggal rerun aja gitu kan. Kalau film-film kayak Dono Kasino Indro misalnya kita mau tayangin itu kita harus beli hak ciptanya ya atau gimana? Betul, itu kan ada hak ciptanya, ada royalti yang bisa kita. Kayak film-film kenabian gitu. Iya, ya? gitu. Nggak bisa kita tayangin aja gitu. Bisa disomasi, tapi kalau bisa bekerja sama bisa Bu. Kalau bekerja sama dengan yang film-film itu konten muslim itu bisa. Oh gitu. Kalau nggak salah pembacanya udah berapa tuh? Apa Muhammadiyah sendiri ya? Kalau untuk penontonnya. Kalau Jutaan ya? penonton itu kan gini. Kalau di TV besar itu mereka ada namanya lembaga Nielsen survei itu ya, untuk mengukur seberapa banyak jumlah penonton. Walaupun itu ya namanya survei kan tentu random sampling kan. Kalau di kita itu memang belum bekerja sama dengan itu karena memang biayanya juga lumayan itu bisa miliaran untuk mendapatkan data itu gitu kan. Karena kita basicnya sebetulnya komunitas ya, jadi ya bisa diukur mungkin seberapa banyak jamaah kita itu gitu kan. Dan kita dari pimpinan pusat kan juga seperti mewajibkan gitu. Jadi di setiap anak usaha, di sekolahan, di kampus, di rumah sakit itu pokoknya semuanya harus pasang TV-mu di situ gitu kan. Jadi ya pemirsanya itu ya dari komunitas kita sendiri tentunya, walaupun memang di luar itu kan juga kita selain di satelit dan digital kita juga sudah masuk di IndiHome, di TV kabel gitu ya, TV berbayar, ada IndiHome, ada MNC Vision, K-Vision, ada juga SMV Freesat, kemudian Transvision ya tadi ya. Tentu itu akan menambah value ya dari kita, ada nilai jual lebih lah gitu kan ketika kita ingin
memasarkan konten kita, oh ini kita udah tayangan di sini gitu. Kalau untuk produksi program itu yang kita butuhkan ya ada naskah, produser, scriptwriter, ya kan, terus kameramen, PD, dan properti. Kita maunya di mana gitu. Untuk pasca produksi dan praproduksinya masuk ke ya editor, editing. Setelah program itu jadi kita syuting, itu masuk ke editor gitu. Ya kalau dibutuhkan untuk talk show itu kita misalnya narasumber satu, pembawa acara satu, itu 3 kamera cukup. Lebih bagus kalau ada kamera yang dolly, itu yang satu 4, jadi 4, yang satu buat movingnya gitu. Ada pergerakan buat sweepnya nanti ketika diediting. Kira-kira begitu, Bu. Kita di news itu ada 8 ya. Oh, di Inggris. Di 8 itu udah termasuk sama kameramennya. Nangkap Dan dia. yang selalu merangkap dari kameramen juga bukan yang ambil kamera doang, jadi udah termasuk VJ, VJ jurnalis dan buat naskah. Jadi ya kelebihannya di lagi-lagi ini sebagai sebuah apa ya, keuntungan dan peluang apa, kelebihan kita itu karena memang kita sudah punya banyak ya namanya ada kontributor yang itu ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, dari mana kita bisa punya kontributor itu? Itu karena kita sudah punya jaringan di ada wilayah pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, di mana yang itu memang masing-masing pimpinan wilayah, pimpinan daerah kan juga mereka punya giroh untuk saling menghidupi dan mereka kan juga pengen untuk diekspos kegiatannya di sana seperti apa. Jadi dari berbagai daerah itu juga mereka udah ngirim berita ke sini, ke pusat gitu kan, untuk bisa ditayangkan secara lebih luas gitu kita. Siap. Pagi ada pertanyaan? Tadi kan untuk biaya izin ya. Kalau untuk setup awal kira-kira yang dibutuhkan dan perkiraan budgetnya itu berapa itu? Perkiraan kasar ya. Ini untuk gambaran aja. Jadi dulu ketika TV-mu untuk itu kurang lebih ya, ini kurang lebih nanti ada kebutuhannya kan banyak ya. Untuk peralatan itu ada kamera, kemudian ada di pemberitaan misalkan untuk komputer, kemudian ada set untuk studio, ada butuh lighting, butuh properti dan lain-lain, sampai ada butuh untuk proses editing, kemudian nanti ada master control gitu kan, yang itu nanti banyak lagi tuh alat-alatnya kan, ada switcher, ada mixer, kemudian nanti butuh ketika untuk transmit gambar itu nanti ada namanya modulator, ada encoder dan lain-lainnya itu. Dulu itu kita untuk apa ya namanya anggaran di awal itu mungkin sekitar 2 miliar bisa untuk alatnya aja. Itu dengan apa ya, dengan peralatan yang apa ya, bisa dibilang minimum lah ya, ada budget yang paling minim ya. iya, itu kurang lebih itu sekitar segitu lah. Kalau TVU programnya apa aja? Kalau program yang masih existing, yang masih running itu pertama tentu ada berita ya, berita TVU. Kemudian program yang masih rutin itu kita ada program dialektika TVU, itu biasanya live yang hari Sabtu malam Ahad itu bahasannya ya isu-isu kekinian lah. Kebetulan ini ada presentatornya, ada produsernya juga di sini. Kemudian ada program apa ya? Ada podcast talk show, terus interaksi biasa kita sama kerjasama sama lembaga-lembaga Anglo Muhammadiyah juga, salah satu UMJ ataupun juga pihak luar, misalnya sama BPKH gitu, ataupun Kementerian Agama gitu. Terus kita juga ada program netizen bertanya Ustadz menjawab yang kita hidupkan targetnya ini untuk anak-anak muda milenial gitu. Jadi dari Instagram ataupun anak muda gitu kirim
pertanyaan lewat video, jadi nanti dijawab sama Ustaz di studio gitu. Terus ada program selain kalian talk show tadi kan itu podcast, terus kita juga libatin pimpinan Muhammadiyah, salah satunya ada reflektif Haidar Nasir, itu kan karena Pak Haidar Nasir kan di Jogja, dari Jogja. Kalau yang di sini itu kita libatkan misalnya ada Sekom Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu ada Pak Agus Mukti, jadi dia juga kasih misalnya ada isu-isu yang lagi hits nih yang lagi kekinian, tapi Pak Mukti itu kasih gambarnya dari perspektif budayanya sama agama gitu. Jadi programnya namanya Kolak, jadi temanya itu tentang yang lagi gitu tadi, jadi ceramahnya nggak cuma agama tapi tentang inilah budaya sama yang kekinian gitu sih. Sama terus sih sekarang kita lagi persiapan untuk perang muktamar, juga kan mau nyambut muktamar, jadi nanti ada kita program namanya ada melangkah bersama Muhammadiyah, itu termasuk juga mitra-mitra yang di luar Muhammadiyah selama ini kerjasama Muhammadiyah. Terus ada serah di muktamar tentang pimpinan wilayah Muhammadiyah sama pimpinan wilayah Asia. Nanti juga ada perspektif muktamar dari Mas Ihsan, program Mas Ihsan itu melibatkan dari amal usaha Muhammadiyah dari segi pendidikannya, misalnya universitasnya gitu, terus kayak ya sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu sih. Ada satu lagi juga catatan akhir pekan itu diisi sama Dadang, Prof. Dadang. Banyak lah yang bisa dieksplor sebetulnya kan ketika kita punya sisi kreatif itu apalagi bisa jadi program gitu. Kadang hal yang paling mudah pun misalkan kayak ada pengajian atau apa gitu kan, udah aja kita tinggal pantengin kamera, udah di shoot aja itu bisa jadi program gitu kan. Karena misalkan di masjid itu kita ada kajian setiap Ahad gitu kan, setiap Senin, udah aja itu biasanya kita record aja itu udah bisa kita kemas jadi program gitu. Ya hal yang paling mudah itu ya gitu lah, paling mudah untuk diproduksi kan talk show ya. Talk show itu ya bisa dia monolog atau dialog gitu kan. Banyak orang-orang yang nonton Muhammadiyah itu seperti apa? Biasanya ada juga sih ada kayak program unggulannya seperti apa, terus orang sebenarnya lihat TV Muhammadiyah itu seperti apa sih gitu. Maksudnya gini, kita salah satunya yang live lah. Biasanya itu kalau kita melihat, karena memang gini ya, kita kan di TV Mung itu selain mengandalkan di digital dan terrestrial itu kan juga kita main di media sosial juga. Jadi kadang kita juga menggunakan media sosial sebagai tolak ukur juga untuk melihat seberapa antusias pemirsa ketika melihat program-program di TV Mung. Cuman memang konten-konten yang kita produksi secara langsung ya, yang live itu tuh memang akan lebih banyak mengengage si audiens itu sebetulnya ketika kita menayangkan konten itu secara live itu, daripada program-program yang typing, karena dengan live itu kan orang akan apa ya mereka akan berpikir bahwa oh ini kalau kita lewat nonton ini nih kita udah bisa lihat lagi. Tapi dengan itu kan memang sekarang on demand ya, semuanya bisa melihat itu. Terkait dengan segmentasi konten itu karena memang pemirsa kita kan juga dari jamaah kita sendiri, jadi memang konten-kontennya terkait dengan dakwah, dengan tentunya yang disesuaikan dengan biasanya yang tema-tema yang sedang menarik itulah yang akan ramai orang untuk melihat itu. Mengudara tuh kontennya seperti apa sih Pak? Apa emang konten live langsung atau pertama tapping dulu, jadi sebelum mengudara secara resmi dia buat konten dulu sih sama dia, atau emang langsung live di hari pertama? Dan waktu itu gimana sih evaluasinya waktu pertama kali TV Muhammadiyah resmi mengudara gitu? Iya, jadi dulu itu memang ketika awal berdiri kita belum sebesar ini ya, kru juga masih sangat terbatas. Jadi waktu itu kita bekerja sama dengan PH Production House yang dia memang mereka yang produksi programnya, kita yang menayangkan. Tinggal nayangin ya. Iya, Betul. Itu beli apa kerjasama? kerjasama dan ya ada Maksudnya ada uangnya lah gitu kan, kita beli program Beli ke program mereka. kan? Kita beli program ke mereka. Iya. Jadi sebelum kita mampu memproduksi sendiri,
itu seperti itu, kita kerjasama dengan PH, mereka yang produksi, kita tinggal nanti terima. Kalau nggak salah tuh tiap program ada 13 episode gitu ya. Apa Iya. sekarang nggak berlaku lagi? Masih? Berlaku. Oh, masih. Ada yang 13, ada yang 12. Oh, ada yang 13. Biasanya satu program berapa jam tuh? Ada yang tergantung Bu, ada yang 1 jam, 1 jam. ada yang setengah jam. Jadi kalau 1 jam itu hanya 48 menit, 40 menit. dibagi 5 segmen, 2 menitnya, sisanya itu break. Oh. Kalau yang 30 menit itu 24 menit, 6 menitnya break. Idealnya untuk stok itu kurang lebih segitu. Kurang lebih. Jadi kan ketika kita pengen menayangkan satu program kan apa ya, perlu ada continuity program ya. Terus ini jangan sampai nanti kita baru tapping, misalkan kita punya stok 3 atau 5, kita tayangkan setiap hari gitu kan, nanti hari ke-6 ke-7-nya kita nggak punya stok lagi gitu kan, belum sempat untuk memproduksi lagi. Akhirnya kan si pemirsa juga kan nanti ibaratnya nyari-nyari, oh ini mana nih kok video programnya nggak ada lagi. Kita banyak pengalaman. Terima kasih banyak teman-teman dari media, TVN, Iksan, dan semuanya. Ya, Jadi terima kasih masih- banyak atas ilmu dan masukannya. Semoga kita juga bisa berkontribusi ke depannya. Ya sebetulnya memang ini apa yang kita sampaikan ini masih apa ya, masih jauh dari kata sempurna gitu. Kalau sempurna Karena kita memang datang lagi, Pak. ya masih banyak hal-hal yang mungkin belum saya dan teman-teman yang lain sampaikan di sini gitu. Kalau bisa nanti, saya nggak tahu kapan waktunya, nanti mungkin bisa ketemu dengan langsung dengan direktur itu, pasti akan lebih kaya lagi. Transisi namanya, ini transisi Pak. Kalau ini buat ke prompter itu, bikin berita naskah, lead semua masuk ke prompter itu, bisa terbaca. Di zoom yang untuk ini untuk naik ke atas. Iya, ini juga pakai. Bungkus. Roro. Segmen 1 berita 1 action. Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara gelar puncak siar Muktamar ke-48 ditandai dengan gerak jalan pimpinan dan tablik akbar. Puncak siar Muktamar juga ditandai dengan penyerahan hadiah untuk pemenang lomba cemas seputar al-Islam dan kemuhammadiyahan yang diikuti pimpinan majelis dan lembaga di tingkat wilayah. Bungkus.
Pemirsa, media online yang berfokus pada pendidikan dan keluarga yakni Media Channel Muslim mengunjungi kantor TV Muhammadiyah Jakarta. Dan dalam kunjungannya, kedua media yang berfokus pada dakwah Islam ini membahas berbagai hal mengenai syiar dakwah televisi digital. Kebutuhannya siaran yang baru misalkan 3 jam aja deh. Kunjungan Channel Muslim diterima oleh Kepala Divisi Pemberitaan TVMU Ihsan Marsya, Kepala Divisi Programming Muzaki, dan Kepala Divisi Produksi Darmawan. Perwakilan TVMU menyambut baik silaturahmi tersebut. Sementara itu, Channel Muslim yang berkunjung berjumlah 7 orang. Di antaranya Direktur WAOD Hati Nurani, beserta tim redaksi yang akan mengelola TV digital. Channel Muslim merupakan media online yang berfokus pada pendidikan dan keluarga. CEO Channel Muslim WAOD menyebutkan, selain silaturahmi dan berdiskusi, kunjungan ini bertujuan mendapatkan wawasan mengenai dakwah televisi digital, sehingga tayangannya dapat diterima oleh masyarakat. Pertemuan hari ini itu kami membicarakan mengenai bagaimana sih sebuah TV digital itu diterima di masyarakat, menyajikan sajian yang dibutuhkan masyarakat, dan kami saling memberi wawasan bagaimana TV digital itu beroperasi, karena memang saat ini kedepannya semua TV sekarang ke digital. Jadi kami sangat antusias mendengarkan teman-teman TVMU yang sudah berpengalaman di digital. Usai berdiskusi selama 1 jam, rombongan Channel Muslim berkesempatan melihat ruang kontrol produksi TVMU. Mereka dijelaskan bagaimana teknik pengoperasian peralatan hingga cara memproduksi konten. Karena memang harus berjalan ya. Surya Syahputra, Memberitakan dari Jakarta.